Manchester United mampu bangkit dari keterpurukan setelah dipermalukan Liverpool 7-0 di pekan ke-26 Liga Inggris. Kekalahan itu membuat manajer setan merah Erik ten Hag sangat kecewa atas kekalahan yang diderita oleh timnya. Tak hanya itu, The Red Devils juga dibully habis-habisan oleh para rival mereka setelah mencatatkan kekalahan terbesar dalam sejarah atas rival mereka. Tak ingin larut dalam keterpurukan, Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk melupakan kekalahan besar atas Liverpool dan fokus ke pertandingan berikutnya. Manchester United saat ini masih bermain di babak 16 besar Liga Eropa setelah sebelumnya mereka menyingkirkan raksasa La Liga Barcelona di babak playoff. Kembali bertemu wakil Spanyol Real Betis di babak 16 besar Liga Eropa, Manchester United memiliki keuntungan memainkan leg pertama di kandang mereka. Bermain di Stadion Old Trafford, Jumat 10 Maret 2023 dini hari, Erik ten Hag menurunkan skuad terbaiknya dengan Wout Weghorst sebagai ujung tombak. Tampil di depan puluhan ribu pendukung setianya, The Red Devils langsung tampil menekan dan mencetak gol cepat di menit ke-6 lewat aksi dari Marcus Rashford. Berawal dari umpan Bruno Fernandes kepada Wout Weghorst, bola sempat diblok oleh Jerman Pezzella di dalam kotak penalti. Rashford kemudian menguasai bola, mengecoh lawan sebelum menyelesaikan dengan tembakan keras yang bersarang di sudut atas gawang Betis. Ini menjadi gol ke-25 bagi Rashford untuk Manchester United pada musim ini dan menjadi gol kelimanya di Liga Eropa. Produk akademi setan merah itu pun kini memimpin dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Eropa bersama dengan Victor Boniface. Marcus Rashford kini telah mencetak 25 gol di semua kompetisi musim ini dan menjadi yang terbanyak ketiga dari pemain manapun dari 5 liga top Eropa setelah Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Erling Haaland sampai saat ini telah mencetak 33 gol, sedangkan Kylian Mbappe mengoleksi 30 gol. Unggul 1-0, Manchester United semakin di atas angin. Sayangnya di menit ke-32, United justru dikejutkan dengan gol penyeimbang tim tamu yang dicetak oleh Ayoze Perez. Jelang turun minum, kesalahan lini belakang United nyaris berbuah petaka bagi tuan rumah. David De Gea membuat kesalahan setelah passingnya mengarah kepada Juan Mi. Umpannya kepada Perez diakhiri dengan sepakan. Beruntung, bola masih membentur Fernandes dan menghantam tiang gawang United. Di babak kedua, Erik ten Hag menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih menyerang. Hasilnya, tuan rumah sukses mencetak gol kedua lewat aksi Anthony di menit ke-52. Diawali dengan sodoran Bruno Fernandes, bola diterima Anthony di sisi kanan yang kemudian dieksekusi dengan tembakan kaki kiri ke sudut atas gawang Betis. Gol kedua Manchester United yang dicetak oleh Anthony ternyata mempengaruhi permainan dan konsentrasi pemain Betis. Hal itu diakui oleh pemain Real Betis Ayoze Perez. Menurut Perez, timnya gagal beraksi dengan cepat dan tepat kala Manchester United mencetak gol kedua. Konsentrasi yang buyar itu lantas semakin membuat permainan Real Betis menjadi berantakan. Terbukti, hanya berselang 5 menit dari gol Anthony, Manchester United kembali mencetak gol ketiganya malam itu. Kali ini, giliran sang kapten Bruno Fernandes. Memanfaatkan sepak pojok Luxau di sayap kiri, pemain asal Portugal itu sukses menjebol gawang Claudio Bravo dengan tandukan keras untuk membawa United memimpin dengan skor 3-1. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, gol yang ditunggu-tunggu publik Old Trafford akhirnya hadir di menit ke-82. Kini, giliran penyerang mereka Wout Weghorst yang mengukir namanya di papan skor. Hingga pertandingan berakhir, skor 4-1 untuk setan merah tidak berubah. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Manchester United sebelum menjalani leg kedua di markas Real Betis Jumat 17 Maret 2023 mendatang. Erik ten Hag berpeluang besar membawa timnya melaju ke babak perempat final Liga Eropa. Selain itu, kemenangan atas Real Betis juga berarti United sukses bangkit dari kekalahan memalukan di markas Liverpool 0-7 akhir pekan lalu. Kebangkitan United ini tidak lepas dari cara ten Hag untuk memperbaiki mental para pemainnya. Ia menghadirkan langsung Reinier Kurs, koleganya yang merupakan psikolog olahraga asal Belanda. Ia menginstruksikan Kurs untuk berbicara kepada semua pemainnya secara tim dan satu persatu di akhir sesi latihan. Kurs sendiri telah bekerja sama dengan ten Hag ketika menangani Ajax Amsterdam. Bahkan, Reinier Kurs juga telah membantu Jadon Sancho kembali ke performa apik dan memulihkan kondisi mentalnya setelah sempat terpuruk akhir tahun lalu. Sebelumnya,
Ten Hag telah lebih dulu memberikan hukuman kepada skuad Manchester United. Ia tidak berbicara satu kata pun, bahkan melarang pemainnya berbincang ketika berada di ruang ganti Anfield. Dalam momen itu, Ten Hag membiarkan pemainnya duduk selama 30 menit guna mendengarkan gemuruh pendukung Liverpool yang merayakan kemenangan bersejarah mereka. Di sela sesi latihan Senin kemarin, Ten Hag juga mempertontonkan kepada skuadnya cuplikan momen buruk timnya yang dilakukan di Anfield.